beliau pun ditinggal. Perlakuan kaumnya jahat. Beliau dilempar batu sampai berdarah-darah. Zaid bin Haritha itu sampai membuka jubahnya agar apa? Gak ada penduduk Taif yang melempar beliau dengan batu. Segitunya keadaan Nabi kita. Bahkan beliau ketika sudah mulai berdakwah untuk menyebarkan agama Islam, tidak lantas hanya karena beliau itu kekasih Allah, disayang oleh Allah, bebannya lantas berkurang, tidak, bahkan semakin menjadi-jadi. Apa Masjid Baitul Huda masih nggak penuh? Ustadz, baru pulang kerja, Ustadz, capek, belum mandi, Ustadz. Ya udah, kami pulang ke rumah dulu, mandi dulu. Selesai mandi, sholatnya udah selesai, Ustadz. Oke, nggak apa-apa, kita terima. Isya, kenapa Masjid Baitul Huda ini masih sepi? Jamaahnya cuma 2 orang, 3 orang. Kenapa nggak ada orang? Ibu-ibunya juga sama. Ustadnya oleh mana? Mengata teman bu rumah. Agak baca bu. Le baca bu, katengin. Kakek sembahyang isya rumah homtang, le sembahyang. Jo. Ya udah nggak apa-apa, kita masih terima. Sisa sholat subuh cuman 2 rakaat. Kalau imamnya cepat, sholatnya 3 menit selesai. Dan kenapa masjid ini masih tidak penuh? Apa alasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah. Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh. Luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil quddus. Huwallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan pengurus Syiar Muhibbah Subuh, semoga tetap istiqomah dan ini menjadi ladang kebaikan dan ladang pahala bagi kita semuanya. Yang saya muliakan juga segenap pengurus takmir Masjid Baitul Huda Kampung Kutablang, semoga jamaah masjid kita semakin bertambah semangatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru saya, tengku-tengku saya, ustadz-ustadz saya, kiai-kiai saya yang saya muliakan, dan juga Bapak Ibu yang saya sangat hormati, serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah melaksanakan salat subuh berjamaah dengan diimami oleh salah satu imam muda kita. Rasanya itu berbeda. Ketika diimami oleh imam muda, rasanya kita merasa jadi muda semua ya Pak ya. Saya lihat wajah bapak-bapak seketika menjadi usia sekitar 20 tahunan ini insyaallah. Yang ibu-ibu 17 tahun ya Bu ya. 17 tahun. Kenapa? Karena semangatnya. Maka kita meminta dan berdoa kepada Allah, semoga salat subuh yang kita laksanakan tadi diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita laksanakan tadi menjadi bekal supaya Allah mengumpulkan kita semua di dalam surganya nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga meminta kepada Allah semoga di hari akhir nanti Allah izinkan kita berada di surga yang sama bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tadi saya sudah diperkenalkan, saya baru pulang, baru menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dan alhamdulillah sekarang baru bisa bergabung dengan Bapak Ibu. Semoga kedepannya kita masih bisa terus bareng-bareng until jannah insyaallah. Nah,
Tadi saya diperkenalkan namanya Fajar Subekti Ustaz ya. Nama saya Fajar Al-Mahmudi. Saya dari Tempuk Tengah, tepatnya itu di Blang Raya itu, di Kuburan Baru Tempuk Tengah saya. Dan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya minta maaf kalau seandainya dianggap tidak pantas untuk berdiri di sini, terlebih karena memang kelihatannya kok nggak meyakinkan gitu ya. Kok sepertinya masih terlalu muda. Usia saya kelahiran tahun 95, Pak. Ibu-ibu, saya kelahiran tahun 95 dan usia saya masih 27 tahun. Insya Allah kalau memang Allah berkehendak, tahun ini usia saya 28 tahun. Maka saya masih harus banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian. Tentunya Bapak Ibu sudah menang ilmunya, menang pengalamannya juga. Maka bimbingan kepada kami yang muda-muda ini tentunya akan sangat diperlukan. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita sudah masuk ke pekan 459. Artinya perjalanan Syiar Muhibbah Subuh ini udah panjang. Nah, maka yang dibutuhkan dari perjalanan yang panjang ini adalah istiqomah. Kenapa? Istiqomah itu berat. Yang ringan itu, yang enak itu namanya istirahat. Kalau istiqomah itu berat, yang enak itu istirahat. Maka dibutuhkan jiwa yang benar-benar kuat, hati itu yang benar-benar kokoh untuk apa? Tetap memenuhi semua masjid kita seperti ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ini kita mendengar kajian tentang Isra Mi'raj. Ini menjadi kultur bagi kita masyarakat di Aceh dan beberapa tempat di Indonesia, bahkan di beberapa negara, kita menghayati, mendalami, mentadabburi, belajar, mengambil ibrah dari kisah Isra Mi'raj ini. Maka saya nggak akan mengulangi lagi, nanti Bapak Ibu bosan dengarnya. Tapi setidaknya kita coba mengambil sudut pandang yang berbeda dari kisah Isra Mi'raj ini. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang paling simpel saja, kenapa ada Isra Mi'raj? Itu bagaimana perhatian Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat, nggak ada manusia yang bebannya, yang ujiannya itu jauh lebih berat daripada Nabi kita, nggak ada. Rasulullah dari dalam kandungan saja itu udah diuji oleh Allah. Beliau lahir, beliau nggak punya ayah. Sebentar bersama ibunya ditinggal. Ada orang yang sayang dengan beliau pun ditinggal. Perlakuan kaumnya jahat. Beliau dilempar batu sampai berdarah-darah. Zaid bin Haritha itu sampai membuka jubahnya agar apa? Nggak ada penduduk Taif yang melempar beliau dengan batu. Segitunya keadaan Nabi kita. Bahkan beliau ketika sudah mulai berdakwah untuk menyebarkan agama Islam, tidak lantas hanya karena beliau itu kekasih Allah, disayang oleh Allah, bebannya lantas berkurang, tidak, bahkan semakin menjadi-jadi. Maka ketika peristiwa Amul Huzni, setidaknya Allah ingin menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, coba lihat bagaimana cara Allah hibur. Ketika Allah ingin menghibur nabinya, yang artinya Allah menghibur kita semua, apa yang diberikan oleh Allah? Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat. Maka pada dasarnya setiap masalah kita, beban yang kita rasakan, semua problema hidup yang kita rasakan saat ini, itu jalan keluarnya jelas, antara dahi kita dengan tempat sujud. Cuman permasalahannya adalah apa dosa yang membuat kita untuk datang ke masjid pun kita begitu berat. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada dua. Ini dalam pandangan saya, dari yang saya pelajari, dua ibadah itu paling dibenci sama Allah. Mohon maaf, dua ibadah yang paling dibenci oleh iblis. Dua ibadah yang paling dibenci oleh iblis yang kita laksanakan kepada Allah. Walaupun pada dasarnya semua ibadah yang kita lakukan iblis itu benci. Tapi dua ini yang paling dibenci. Yang pertama itu adalah ibadah nikah. Yang kedua itu adalah ibadah sholat. Dua ibadah ini Allah berikan tidak di atas dunia. Maka praktek nikah pertama Allah ajarkan di surga ketika Nabi Adam dan juga Ibunda Hawa. Maka hari ini ketika iblis melihat anak-anak remaja seusia saya, wait keno, wait kede, bawa perempuan di belakang, jalan, duduk di waduk, di tempat gelap-gelap, apa yang mereka lakukan, wallahu a'lam bishawab, iblis senang. Kenapa? Dibiarkan saja muda-mudi itu mereka mabuk dengan percintaan mereka, mabuk dengan asmara mereka, dibiarkan saja. Kenapa? Karena mereka sedang menikmati pundi-pundi maksiat yang mereka lakukan.
Dan ketika muda-mudi ini berani bergerak untuk menuju pernikahan, di situ iblis merasakan patah hati yang luar biasa. Kenapa? Potensi melakukan kebaikan bagi anak muda ini sudah hilang. Semua yang dia lakukan nanti berpahala, menjadi ibadah. Maka iblis itu sangat-sangat benci dengan yang namanya pernikahan. Yang kedua, iblis itu sangat benci dengan ibadah sholat. Kenapa? Ketika ditanya kenapa iblis benci kepada sholat, dia akan berkata, saya diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, bukan menyembah, tapi untuk menghormati Adam. Tapi saya tidak mau menyebabkan saya diusir oleh Allah, berada kekal di dalam neraka gara-gara nggak mau sujud. Padahalnya sujud kepada Adam yang standar sujudnya itu hanya untuk menghormati saja. Lantas bagaimana dengan kita yang diperintahkan sujud untuk Allah dalam bentuk beribadah kepada Allah? Dan kalau kita tidak mau, pada dasarnya kita itu hukumannya lebih berat daripada iblis. Pada dasarnya seperti itu. Iblis itu kepada Adam dan dia nggak mau. Kenapa? Ana khairum minhu, ya Allah, saya lebih baik daripada Adam. Sekarang kebalikannya, kita itu sujud kepada Allah. Dan kalau kita nggak mau, pada dasarnya hukuman kita harus lebih berat daripada iblis. Tapi Allah sayang kepada kita. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah sholat ini adalah ibadah yang harus dilakukan segera. Jangan sampai kita itu sholat ketika pensiun saja ya Pak ya. Masjid itu diisi oleh orang-orang tua yang be minyak angin. Masa teman masjid kan be parfum, be minyak angin. Pakan urung tuh hadung dalam. Masa teman nyo be masjid Baitul Huda agak lain betul. Bantat sujud ya Allah, be minyak angin mendumbak karpet. Pakan urung tuh hadung. Alhamdulillah, tapi masjid kita enggak Ustaz ya. Masjid kita wangi, harum ini. Ibu-ibu ya harum ya Bu ya. Harum. Kita masuk beberapa masjid itu susah. Ketika mau sujud, karpetnya kamu kerak gitu. Bantahan sujud, apa yang kita lakukan? Tahan nafas 30 detik. Gara-gara apa? Mau sujud, bau kos kaki di situ, bau karpet baru dicuci di situ. Begitu susahnya kita untuk dekat dengan rumah Allah. Maka ketika kita dekat dengan rumah Allah, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Tidak terikat dengan usia. Maka kita ada gerakan pemuda subuh dan sebagainya. Kenapa? Karena ingin dibawa anak-anak muda ini untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi kita lalai, jangan lagi kita jauh. Karena Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang namanya kematian itu datangnya kita tidak pernah tahu. Contoh di masjid kita sekarang, kita nggak tahu ini siapa yang duluan meninggal. Antara saya dengan Bapak Ibu sekalian, kita nggak tahu siapa yang duluan. Kalau Bapak Ibu mau duluan nggak apa-apa, saya ikhlas. Kalau Bapak Ibu nggak mau duluan, saya yang belakangan juga nggak apa-apa, saya ikhlas. Kita nggak pernah tahu di mana, bagaimana, dan kapan Allah akan mencabut nyawa, kita nggak tahu. Maka yang kita harapkan kan cuma satu, ya Allah, semoga saya, kami, ketika Engkau cabut nyawanya nanti sedang apa? Bersujud di hadapan Allah. Yang paling simpel saja, ya Allah, memang tarik nyawa kamu ya Allah, tarik. Ketika kami sedang bawa sepeda motor, bawa Honda kami kemana? Ingin melaksanakan sholat subuh. Indah. Bertanya nanti Allah kepada kita, apa amalan terakhir ya Allah? Saya tadi sedang perjalanan ingin melaksanakan sholat subuh. Ya Allah, saya meninggal ketika saya sedang bersujud kepadamu. Indah sekali. Maka ini adalah hal yang luar biasa daripada sholat. Selanjutnya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, simple ya. Kita punya rukun Islam. Tapi di antara rukun Islam itu yang paling istimewa itu sholat. Kenapa? Di dalam sholat itu mengandung rukun Islam yang lain. Yang pertama, di dalam sholat itu mengandung rukun Islam tentang syahadat. Setiap kita duduk tahiyat akhir, kita selalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam pertama masuk. Rukun Islam selanjutnya di dalam sholat diajarkan kepada kita untuk apa? Berpuasa. Maka kita kan ketika sholat nggak ada yang sambil makan sambil minum, kan nggak ada ya Pak ya. Allahu Akbar, minum es teh, makan gorengan, kan nggak ada. Kita sholat itu menahan diri kita beberapa waktu dari makan dan minum. Yang ketiga, di dalam sholat itu terkandung rukun Islam apa? Zakat. Bagaimana kita menzakatkan waktu yang kita punya untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita. Kenapa yang 5 waktu wajib itu susah sekali untuk kita kerjakan? Coba kita kalkulasikan ya Bapak Ibu ya.
Kita katakan saja satu waktu sholat kita paling cepat 5 menit. Paling cepat itu 5 menit. Itu yang model kalau imam baca rakaat pertama inna a'tainakal kautsar, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Tapi biasanya imam-imam seperti ini malah favorit ya Pak ya. Yang so imam masjidnya, oh tengkunya bereh yang bagah baca. Rakaat fun al-kautsar, rakaat kedua al-ikhlas. Yang itu penuh masjidnya. So imam masjid Baitul Huda, tengku marbawi umah. Kapan yang baca ayat? Baca aja hari masjidnya. Kuwit baca dah. Nah, ini salah satu bagaimana kita mencoba menzakatkan waktu kita kepada Allah. Kita kalkulasikan. Satu sholat itu 5 menit. 5 dikali 5 berapa? 25 menit. Maka sisanya 23 jam 35 menit. Allah persilakan. Terserah mau ngapain. Lakukan apa saja. Selama itu mendatangkan kebaikan kepada Allah. Silakan. Tapi 25 menit ini benar-benar diperuntukkan untuk Allah. Pertanyaannya, udah maksimal belum 25 menit ini? Kita bertanya, kenapa kok Masjid Baitul Huda sepi? Saya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika awal sampai ke Jogja, itu saya lakukan satu kebiasaan saya adalah, di sana itu Pak, masjidnya itu satu kampung itu pasti ada 2 masjid. Artinya, kalau orang satu kampung itu sholat di 2 masjid itu, masjidnya itu penuh. Maka yang saya lakukan adalah saya datang ke masjid itu, saya hitung berapa saf kira-kira. Kemudian saya datang ke sekdesnya, saya tanya berapa warga kita. Itu kalau seandainya dihitung, semua jamaah kita masuk ke 2 masjid itu, penuh masjidnya. Pertanyaannya, kok nggak penuh masjid, jamaahnya kemana? Maka kita tanya, kenapa nggak sholat zuhur di Masjid Baitul Huda berjamaah? Ustadz, kami kerja, kami di kampus, kami di kantor, dan sebagainya. Oke, kita terima. Salat asar, kenapa tidak berjamaah ke Masjid Baitul Huda? Ustaz, kamu mentangi rumah kula, mentangi kampus, mentangi di kantor. Oke, kita terima. Salat maghrib, kenapa Masjid Baitul Huda masih nggak penuh? Ustaz, baru pulang kerja, Ustaz. Capek. Belum mandi, Ustaz. Ya udah, kami pulang ke rumah dulu, mandi dulu. Selesai mandi, salatnya udah selesai, Ustaz. Oke, nggak apa-apa, kita terima. Isya, kenapa Masjid Baitul Huda ini masih sepi? Jamaahnya cuma 2 orang, 3 orang. Kenapa nggak ada orang? Ibu-ibunya juga sama. Ustaznya oleh mana mengatakan teman bu rumah agak baju bu le baju bu katengen kakak sembahyang isya rumah homta le sembahyang ju ya udah nggak apa-apa kita masih terima. Sisa sholat subuh cuman 2 rakaat. Kalau imamnya cepat sholatnya 3 menit selesai. Dan kenapa masjid ini masih tidak penuh? Apa alasannya? Siapa yang kerja subuh? Siapa yang kelaparan ketika subuh? Siapa yang subuh ini punya kesibukan? Gak ada. Kecuali apa? Memang hati kita yang sudah terlalu kotor. Sehingga untuk berangkat ke masjid ini pun berat. Dan yang terakhir, rukun Islam yang termuat di dalam sholat itu adalah haji. Bagaimana orang haji itu menghadap ke Ka'bah, mereka tawaf di sana, kita pun sama. Ketika kita sholat, kita menghadap ke Ka'bah. Gak ada kita yang mengharap itu ke Paris, gak ada. Yang mengharap ke patung Liberty nggak ada. Semuanya kita menghadap ke Ka'bah. Maka sholat itu istimewa. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tanggal 15 November 2022. Ustadz, ini saya masih ada waktunya Ustadz ya? Masih ya Ustadz ya? Bapak Ibu kalau udah nggak kuat angkat tangan dada di kamera ya. Nanti saya langsung turun insya Allah. Baik, 15 November 2022. United Nations atau PBB itu mengumumkan jumlah penduduk dunia itu 8 miliar. Dan dari 8 miliar, 1,9 miliar itu beragama Islam. Kita insya Allah termasuk di dalam. Cuman pertanyaannya adalah dari Islam ini, mana yang benar-benar Islam? Mana yang benar-benar dia beriman, mana yang benar-benar dia ihsan, mana yang benar-benar dia itu muhsin. Tidak hanya baik untuk dirinya sendiri, tapi dia bisa menebarkan kebaikannya kepada orang lain. Maka di sini kita melihat kondisi kita saat ini adalah kita memiliki kuantitas yang banyak sebagai seorang muslim, tapi kualitas kita sangat-sangat nihil. Nyo bahasa tanya utakeun Islam KTP. Islam rono bang Islam, sembahyang maghrib pat. Nah, 2 tahun dikeut. Islam rono bang, Islam sembahyang Jumat tanya, umah leuweung kuto. Alasannya ada saja untuk menyampaikan bahwasanya dia tidak mau beribadah kepada Allah. Padahal kita tahu apa hakikat kehidupan kita. Kita minallah, berasal dari Allah. Hidup kita lillah, untuk Allah. Dan kita akan kembali ilallah, kepada Allah. Maka kita selalu di dalam sholat kita, apa yang kita baca Bapak Ibu? Inna salati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang kita lakukan itu hanya untuk Allah. Lantas kenapa sampai saat ini kita masih lalai? Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini sudut pandang yang berbeda yang ingin saya sampaikan tadi. Apa yang terjadi? Ini kita kan lagi semangat, menggebu-gebu semangat sholatnya. Gara-gara apa? Momen Isra Mi'raj. Tapi tahu nggak apa yang terjadi ketika semangat ini mulai pudar? Yang pertama Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika sholat kita semangatnya itu mulai pudar, yang terjadi pertama adalah mulai berani meninggalkan sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan dalam hadisnya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Perbedaan kita dengan orang-orang kafir itu salatnya. Kalau kita tidak salat maka kita sudah kafir. Salat itu dimaknai dihukum orang kafir itu pemahamannya ada dua. Satu, kafir itu dimaknai kafir ketika orang di luar Islam, maka hukumnya itu murtad. Kafir bagi kita, ketika kita dikatakan kafir kapan? Ketika kita tahu hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah, tapi kerjaannya membangkang, maka kita disebut kafir. Jelas ayatnya itu Allah gambarkan bagaimana penduduk surga itu bertanya kepada penduduk neraka tentang neraka sakar. Ma salakakum fi sakar. Apa yang menyebabkan kalian jatuh ke dalam neraka sakar? Apa kata mereka? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dulu ketika kami hidup, kami tidak pernah sholat. Maka kita diberikan kesempatan oleh Allah. Pada dasarnya apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Kita hidup ini adalah menunggu waktu sholat. Sekarang kita subuh, kita menunggu waktu sholat zuhur. Ba'da zuhur kita menunggu waktu sholat asar. Ba'da asar kita menunggu waktu sholat maghrib. Ba'da maghrib kita menunggu waktu sholat isya. Sampai puncaknya kita menunggu kapan kita disolatkan. Itu saja perjalanan hidup kita. Enggak ada. Kalau kita di dunia kerja, etos kerja seorang muslim, manajemen yang paling baik dari mana? Jaga dulu sholat kita. Allah begitu sayangnya sama kita sampai diatur begitu indahnya. Tapi kita masih saja meninggalkan sholat. Pertanyaannya apa alasan kita? Kenapa kita berani meninggalkan sholat? Berapa kita dibayar di kantor kita, di tempat kita kerja, sampai-sampai berani meninggalkan sholat? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya ketika ditanya sama jamaah di Jawa, Ustadz, Aceh itu serambi Mekah, Aceh seramu Mekah, itu maksudnya gimana? Mohon maaf Bapak Ibu, bingung saya jelaskannya. Kenapa? Kultur kita sekarang, apakah wajar Aceh disebut seramu Mekah? Mohon maaf sekali lagi, saya benar-benar minta maaf. Islamic Center, jalan sampingnya itu warung kopi semuanya kan, ya Pak ya. Sekali lagi saya minta maaf kalau memang ada yang jualan di situ. Ini sebagai bahan sebagai perenungan kita saja, muhasabah kita saja. Ketika adzan berkumandang, tutup dia. Ba'da maghrib itu masih tutup. Adzan isya nanti baru buka kembali. Yang jadi pertanyaan kita adalah berapa banyak anak-anak muda seusia kami yang nongkrong di situ daripada yang berangkat ke Masjid Islamic Center. Paling simpel saja itu. Ketika ini harus saya jelaskan kepada jamaah saya, Ustadz, Aceh itu serambi Mekah. Apa yang mau saya katakan? Jika bukan rasa malu yang ada pada diri saya. Tanya pegah Pak Gop. Tanya untuk pegah. Tanya seramo Mekah, serambi Mekah, hebat menomode. Tapi sembayang orang Aceh kan? Sok baja gimana yang galak, jilbab. Bentar-bentar kita mendapatkan berita pemerkosaan, maksiat, ikhtilat, khalwat dan sebagainya. Malu. Maka ketika kita dikatakan serambi Mekah, bebannya itu berat. Dan beban ini sekarang diberikan oleh indatu-indatu kita kepada siapa? Kepada kita. Bisa nggak kita kembalikan wajah Aceh ini menjadi serambi Mekah? Dimulai dari mana? Sholat dulu. Sering ya Pak ya kita dengar bagaimana orang-orang di luar Islam takut kepada Islam kapan? Ketika jumlah jamaah subuhnya lebih banyak daripada jamaah sholat Jumat. Kita digabung bapak-bapak sama ibu-ibu, sekarang sholat subuh masih belum bisa ngalahin jamaah sholat Jumat kemarin, masih belum bisa. Padahal digabung antara yang laki-laki dengan perempuan, masih belum bisa. Kapan orang-orang di luar sana bisa takut kepada kita kalau kita subuhnya masih seperti ini? Bahasa mudahnya cuma mimpi jika kita berharap serambi Mekah kembali layak untuk masyarakat Aceh. Menyebut sembahyang mentang cukup payah Pak, kita lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika iman kita mulai pudar dari bab sholat ini adalah kita sholat,
tapi sholatnya itu terburu-buru. Maunya itu sholatnya yang versi cepat, yang model tarik Al-Fatihah sekali nafas. Alhamdulillah, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu sekali nafas. Jadi enak. Waladhdallin, amin, Allahu Akbar, selesai sholatnya. Kenapa? Sholatnya yang terburu-buru. Bapak Ibu, simpel saja. Nah, ini karena kita waktunya sudah mau habis. Kita sholat terburu-buru itu kenapa? Apakah karena kemauan kita atau karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mau berlama-lama dengan kita? Kita tidak betah sholat lama-lama di masjid itu karena memang kemauan kita, apalagi mindset kita selama ini mengatakan itu karena memang kemauan saya. Tidak, sebaliknya, justru karena memang Allah itu nggak mau melihat kita lama-lama berada di dalam rumahnya ini. Kenapa? Ketika kita hadir di rumah Allah ini, kita menampilkan wajah munafik kita. Ya Allah, lu sembahyang ya Allah, ini wajib. Tapi ya Allah sembahyang berbagah, betul. Begitu imam alif lam mim, bapak-bapak mendadak kena virus TBC. Batuk-batuk ya Pak ya. Dengan imam Yasin wal Qur'anil Hakim belakang kak aham. Ibu-ibunya juga sama, imam yang tatrib. Rukuhnya mungkin nanya brabru. Kenapa? Gak sanggup tahan. Maka pertanyaannya adalah, ketika kita sholat terburu-buru itu karena kemauan kita atau karena memang Allah nggak mau berlama-lama dengan kita? Ini yang kedua. Maka kita melihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling masyhur itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ditakhrij oleh Imam Bukhari Muslim. Sahabat Nabi itu masuk ke masjid. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lihat dia sholat. Selesai sholat dia datang kepada Nabi mengucapkan salam. Apa kata Nabi? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi, sholat. Kamu tuh belum sholat. Sholat lagi dia. Selesai sholat dia datang kepada Nabi. Apa kata Nabi? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali. Lalu laki-laki ini bilang, ya Rasulullah, seumur hidup saya sholatnya seperti ini. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sholatmu terlalu terburu-buru. Dan ketika di syarah hadis ini, laki-laki yang sholat ini, Bapak Ibu, dia sholat seperti itu selama 60 tahun. Yang artinya selama 60 tahun dia sholatnya terburu-buru dan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita menikmati ketika imam Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu di pikiran kita udah, ya Allah luar biasa nikmat yang kau berikan. Kita tanya Allahu Akbar, kompor lempelen belum? Sami Allah liman hamidah, wujud udah ketinggai. Pikirannya udah kemana-mana, menunjukkan apa? Hilangnya rasa khusyuk kita kepada Allah. Satu lagi contoh, semoga di masjid kita nggak ada Ustaz ya. Anak-anak dilarang ke masjid di bawah umur 5 tahun. Katanya bikin ribut dan sebagainya. Simpel saja yang ingin saya katakan. Anak-anak ini ribut, masalahnya apa? Alasannya, Ustaz, bikin sholat tidak khusyuk. Mereka ribut, teriak-teriak, kami terganggu dan sebagainya. Kita ini sholatnya tidak khusyuk gara-gara anak-anak ribut atau karena memang hati kita yang kotor? Anak-anak itu ke masjid lari-lari, lompat-lompat wajar, namanya juga anak-anak. Yang nggak wajar itu kalau bapak-bapak, ibu-ibu ke masjid lompat-lompat, teriak-teriak, itu nggak wajar. Anak-anak itu yang di belakang itu mereka jauh masjid tengah, iman latu-latu, tatu. Biarkan saja. Kenapa? Jiwa mereka nyaman di masjid sudah terbiasa. Ketika mereka seperti itu kemudian kita marah, malah mereka nggak mau ke masjid lagi. Cuman ada tapinya. Tapinya apa? Diajarkannya nanti waktu sembahyang baik gabu, waktu ceramah baik gabu, kan bisa. Daripada dari awal kita udah ngelarang mereka ke masjid, baik aja masjid kaku beragabu dan sebagainya. Nggak mau mereka ke masjid. Maka ini kita harus hati-hati untuk generasi muda ke depan. Yang ketiga, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita sholat. Sholatnya lama. Tapi ba'da sholat kita tidak mau berzikir kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Allah menyampaikan ujibu da'watad da'i idza da'an. Semua mau kita minta sama Allah. Syaratnya satu, idza da'an. Mau enggak kita minta? Kita ngangkat tangan gini aja beratnya luar biasa, menunjukkan apa? Betapa sombongnya diri kita. Ngangkat tangan seperti ini, ya Allah berikan ini, enggak mau. Kenapa sombong? Merasa diri kita cukup. Sehingga semuanya kita tidak perlu lagi minta sama Allah. Salat, tapi zikirnya enggak ada. Selesai salat kita langsung keluar. Yang keempat, Bapak Ibu, saya percepat. Yang keempat itu adalah ketika kita kehilangan semangat kita dalam sholat, maka yang terjadi hilang semangat ke masjid berjamaah.
Maka yang terjadi pada saat itu adalah ketika azan berkumandang, nggak apa-apalah sholat di rumah saja, nggak apa-apalah saya sholat di kamar saja dan sebagainya. Yang paling simpel saja gini Bapak Ibu, ini yang paling unik ya terjadi di keluarga kita. Qadarullah umpamanya tadi hujan kita nggak bisa ke sini, maka satu rumah itu kan kita ada bapak, ada ibu, ada anak, mungkin ada kakek, ada nenek di dalam rumah. Harusnya, idealnya kalau kita tidak berangkat ke masjid karena hujan itu, kita satu rumah ini bisa sholat berjamaah. Tapi apa yang terjadi di keluarga kita? Anak sholat sendiri di kamar, bapak sholat sendiri di kamar, ibu sholat sendiri, kakek nenek sholat sendiri. Benar atau benar? Benar. Padahal itu kita satu rumah. Kenapa kok nggak mau berjamaah? Alasannya tadi kan karena hujan. Nggak apa-apa, nggak usah ke masjid. Kenapa nggak mau berjamaah di dalam rumah? Maka hilang semangat berjamaah ini berbahaya. Padahal pergi ke masjid satu langkah menambah kebaikan, satu langkah menghapus dosa. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, puncak ketika sholat kita itu dalam posisi iman kita ini lemah, atau iman kita lemah dan berhadapan dengan sholat, itu adalah kita merasa sholat ini hanya buang-buang waktu. Jadi kita merasa, ya tajak masjid, saya ikut SMS, saya ikut GPS dan sebagainya. Hai tajak ceramah ku trip, habis wate lung narapat dan sebagainya. Seakan-akan sholat itu menghabiskan waktu kita, menyia-nyiakan waktu kita. Ini puncaknya, dan ini yang paling parah. Ketika diajak sholat, hanji kuja ilung narapat hati yo, hanji ja yo pakai ilung na perlena gitu. Seakan-akan urusan dengan Allah itu bisa ditunda. Ini yang paling parah. Sebagai penutup, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, masjid ini rumah Allah. Kita yang datang ke sini jadi tamu Allah. Kita datang ke sini bukan karena siapa penceramahnya, bukan siapa imamnya, bukan siapa muazinnya, siapa takmir masjidnya. Kita ke sini bukan karena itu. Kenapa kita ke sini? Karena kita ingin menjadi tamu Allah. Dan ketika kita menjadi tamu Allah, terimalah setiap hidangan yang Allah berikan kepada kita. Semakin betah kita di dalam sini, maka itu menjadi tanda semakin betah kita nanti berada di dalam surga. Sebaliknya, ketika kita susah untuk bertamu di rumah Allah, jangan harap surga itu akan diberikan kepada kita. Kalau kita pernah berpikiran, saya tidak mau ke masjid, itu karena kemauan saya, itu salah besar. Kenapa kita tidak mau ke masjid? Karena memang Allah tidak mengizinkan kita melangkahkan kaki ke dalam rumahnya. Bukan karena mau kita. Saya tidak ke masjid itu kan karena kemauan saya, tidak. Tapi karena memang Allah tidak ingin melihat kita hadir ke dalam rumahnya. Dan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, masjid ini bukan tempat para tengku. Masjid ini bukan tempat ulama. Masjid ini bukan tempat orang-orang salih. Masjid ini Allah peruntukkan untuk siapa? Untuk para pendosa, para pelaku maksiat, orang-orang yang bergelimangan dengan keburukan. Mereka datang ke sini, mereka bersujud, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta apa? Meminta maaf dan ampunan. Allah tidak menyediakan sejengkal tanah pun untuk tengku-tengku kita, nggak ada. Untuk ulama-ulama kita, kiai kita, nggak ada. Kenapa? Karena kalau Allah memberikan sejengkal tanah untuk orang soleh itu terlalu kecil, maka pahala untuk mereka apa? Surga Allah berikan. Maka termasuk masjid ini bukan tempat orang soleh. Di sini kita semuanya, kenapa kita sujud kepada Allah? Kenapa kita sholat? Karena kita sadar, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami zalim, kami jahat, cukuplah dosa kamu ya Allah. Maka kita datang ke sini bersimpuh di hadapan Allah karena kita sadar dosa kita banyak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka dari semua perjalanan kita tadi, harapan kita cuma satu. Ketika nanti kita dipanggil oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita titel yang luar biasa. Titel apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Semoga Allah ridha kepada kita. Dan ketika nanti Allah memanggil kita, semoga Allah memanggil dengan panggilan kasih sayang, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Puncaknya apa Allah katakan? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah yang kita cari di atas dunia ini. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, semoga yang kita sampaikan ini bisa menjadi bahan renungan dan tambahan wawasan bagi kita semuanya.
Terima kasih kepada pengurus SMS yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf kepada Bapak Ibu jika ada perkataan maupun perbuatan yang dianggap kurang pantas. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Dan pesan saya adalah, mari kita hidupkan masjid-masjid yang ada di kampung kita. Jadilah tamu-tamu Allah. Dan yang paling penting, salah satu misi kita juga adalah bagaimana mengembalikan wajah Aceh ini benar-benar menjadi serambi Mekah. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.